Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Ibu, Bapak, teman sekalian. Pertama-tama kita aturkan syukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Ya, kita pada hari ini diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa istiqomah melaksanakan doa pagi dan kesehatan dan kita menambah dan tambah usia kita ini sebagai bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita, kesempatan dan kesehatan harus kita syukuri dengan alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Kemudian salat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai panutan kita. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala istina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiin, dan kepada para penerusnya, dan kepada kita, sampai kepada kita, semoga kita semua terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita awali dengan berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudahkan menuntut ilmu, tambahkan keilmuan kita. Mari bersama-sama kita juga teruskan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, semoga kita selalu bahagia, 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 dan bahagia selalu. Namun kadang-kadang kita itu juga selalu muncul gelisah, muncul khawatir, muncul keraguan-raguan, muncul kesedihan, perasaan yang tidak senang atau perasaan yang tidak menyenangkan di dalam hati kita. Pernah nggak kita merasakan seperti itu? Pernah nggak Bapak Ibu? Kita jujur, kita evaluasi diri kita. Pernah nggak kita sebenarnya pengen bahagia, pengen senang, namun di dalam diri kita itu juga seringkali muncul perasaan kalau sedih, khawatir, ya,
atau apapun yang membuat diri kita itu tidak tenang. Pernah nggak seperti itu teman-teman sekalian? Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan diri kita itu tidak tenang, yang menyebabkan kita khawatir, yang menyebabkan kita ragu itu apa? Ya, beberapa penyebab kesedihan yang meliputi diri kita, yaitu atau kekecewaan itu kenapa? Karena apa yang kita harapkan, ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan seringkali karena apa? Karena tidak terpenuhi. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai, ternyata tidak sesuai apa yang kita inginkan dengan kenyataannya tidak sesuai. Itulah penyebabnya. Sehingga kesedihan tadi akhirnya sering muncul. Kita sedih, galau, karena yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Dan itu selalu demikian. Makanya kalau terlalu berharap yang berlebihan, itu bahaya. Terlalu berharap yang berlebihan itu bahaya. Jadi makanya kita secukupnya saja. Ya, keinginan yang berlebihan, harapan yang berlebihan, dan akhirnya tidak terpenuhi. Atau kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Ya, itu yang menyebabkan kita sedih, galau, dan kecewa. Dan lain sebagainya. Namun juga ada yang menyebabkan kesedihan itu sendiri. Salah satunya yaitu mari kita lihat diri kita. Salah satu yang menyebabkan kesedihan kita itu apa? Karena kita berbuat dosa. Itu juga membuat kita sedih. Kenapa? Karena dengan dosa, ya, sadar ataupun tidak sadar, karena kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu dipenuhi dengan dosa. Karena dengan dosa tadi hati kita menjadi sempit, dengan dosa tadi hati kita itu mudah kecewa, hati hati kita tadi mudah sesak, ya, sesak. Jadi mestinya hati ini kalau bersih itu lapang, lega begitu ya. Tapi kalau dengan dosa ada kecewa, takut, khawatir, dan tidak percaya kepada diri sendiri karena dengan dosa tadi. Karena dengan dosa itu menyebabkan diri kita itu semakin jauh dari Allah. Ya. Dan kita semakin dekat dengan setan. Dekat dengan setan itulah, setan itu selalu mengajak kepada ketakutan, keraguan, kegalauan. Bahkan dosa yang kecil sekalipun dapat membuat hidup kita itu menjadi tidak menyenangkan. Maka apa itu obatnya? Lalu bagaimana caranya untuk mengobati hal tersebut tadi? Maka tidak ada lain selain kita harus segera bertaubat, segera minta maaf kepada Allah. Jadi kita selalu senantiasa berusaha menjauhi dengan jadi kita bertobat dengan istighfar, istighfar, minta ampun kepada Allah dan berusaha menjauhi dosa. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi walaupun dosa kecil karena terus selalu kita lakukan terus-menerus, akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya kita menjadi akhirnya numpuk, akhirnya juga menjadi dosa yang besar. Maka langkah yang perlu kita lakukan yaitu dengan istighfar dan menjauhi dari dosa tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon ampun kepadaku dan berharap kepadaku akan aku ampuni apa yang telah kamu lakukan. Dan aku tidak peduli seberapa banyak dosamu. Jika dosa-dosamu itu setinggi awan di langit, ya setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Itu ya. Jadi kalau kita punya dosa yang besar, maka kita minta ampun kepada Allah. Dan sebagaimana juga dikuatkan dari Quran surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirimu sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi solusinya harus segera segera bertobat. Seberapa besar dosa kita, segera bertobat. Maka jika kita bersedih, gelisah, kecewa, ya, galau, ya, tidak tenang, ya, yang diakibatkan dari dosa-dosa kita, maka obatnya apa? Segera bertobat kepada Allah SWT dan jangan berputus asa. Artinya itu kita harus selalu berusaha. Kita harus selalu berusaha minta
ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha Luas. Karena dengan kita mendekat kepada Allah, hati kita menjadi tenang dan hati kita menjadi lega. Allah Subhanahu wa taala akan selalu siap menerima obat kita. Ya, itu. Kemudian kesedihan itu juga karena tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita di dalam aktivitas, kita di dalam bekerja, kita di dalam mengambil keputusan karena mungkin terdorong dari iming-iming, terdorong dari tawaran-tawaran yang menggiurkan, janji-janji yang menggiurkan. Kita lebih mementingkan perasaan kita, ya. Kita lebih mementingkan karena perasaan itu emosional kita, tanpa kita menggunakan pikiran kita, atau kita hanya menggunakan pikiran kita dan tanpa kita melibatkan Allah Ta'ala, itu juga akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi orang yang galau, sedih, dan kecewa. Maka apa? Dijelaskan dalam Quran Surat Toha ayat 124, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu serba kekurangan. Walaupun dia itu punya bergelimang harta, tapi rasanya masih kurang. Sempit. Kurang gitu. Hatinya itu sempit, tidak lapang. Ya. Maka tatkala kita sering melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan enggan hanya mengingatnya, maka dia akan ditimpakan dalam hidupnya itu hati yang sempit dan dipenuhi dengan perasaan gelisah, takut, khawatir, menderita, kebingungan yang tanpa sebab, tidak tahu kenapa. Itulah banyak kan kita sering mendengar CEO di perusahaan besar terkenal, dia akhirnya tidak kuat dengan padahal dia berkeliling dengan banyak uang, tapi dia meninggalnya apa? Dengan bunuh diri, gitu ya. Kenapa? Karena hatinya gelisah, karena tidak kuat menahan apa itu menderita, artinya tidak kuat menanggung kehidupan ini. Ya, itu teman-teman sekalian. Jadi hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati kita lah lapang. Ya. Maka barang siapa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali menjadi awal dari kesedihan. Lalu apa obatnya? Obatnya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah di dalam hatinya dan merasakan kehadirannya dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Ya, maka mari kita bersama-sama terus mengingat Allah dalam hati kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi kita. Allah berada di dekat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi sahabat karib. Dia tidak akan pernah menjauh dari kita selama kita mendekat kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, juga berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat 16, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah itu maha tahu semua yang ada dalam diri kita. Maka apa maksudnya? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita itu menyadari betapa dekatnya Dia, betapa dekatnya Allah. Lalu mengapa kita masih menyia-nyiakan kedekatannya Allah itu? Allah itu sahabat karib kita, Allah itu teman dekat kita yang tidak akan khianat dengan kita, ya, tidak satu-satunya sahabat karib, penolong kita yang tidak akan mengkhianati kita. Ya, setan, teman itu akan meninggalkan kita, tapi Allah tidak akan meninggalkan kita. Sampai kapanpun kita akan membuat hidup ini semakin menjauh, ya, kalau kita lupa kepada Allah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW, apakah Tuhan itu dekat? Maka kami akan berbisik kepadanya. Atau apakah dia itu jauh? Maka kami akan berseru kepadanya. Maka turunlah ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang maknanya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dulu, dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kalau kita pengen dekat dengan Allah,
hendaknya kita itu memenuhi perintah-perintah Allah dulu ya, memenuhi perintah-perintah Allah dulu ya, ibadah wajib, sunnah, zakat, ya itu harus kita penuhi dulu. Jadi ketika ingin hidup kita tidak lagi diiringi banyak kesedihan, maka mulailah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sedih. Selanjutnya sedih itu juga karena prasangka tentang hidup yang tidak adil. Itu dia. Karena kita menganggap diri kita ini Allah itu tidak adil. Kenapa ya hidup kita seperti ini ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kita menanyakan kepada Allah. Kita meragukan. Kita tidak bersyukur kepada Allah. Ya, kita merasa bahwa hidup ini tidak menyenangkan dan keadaannya tidak bersahabat. Maka perlu diingat bahwa hidup memang tidak pernah ideal, teman-teman sekalian. Hidup itu tidak pernah ideal. Bagi siapapun, kita tidak boleh berharap bahwa segala sesuatunya selalu akan terjadi sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, ya, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi itu kan kekasih Allah. Nabi itu ya manusia terbaik, kekasih Allah. Lalu bagaimana kehidupan Nabi? Apakah hidupnya sempurna? Beliau, apakah dia tidak ada ujian cobaan? Tidak demikian, teman-teman sekalian. Nabi juga mengalami berbagai macam atau banyak sekali ujian cobaan dan kesedihan dalam hidupnya. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, beliau tidak pernah mengenal ayah. Pada usia 6 tahun, ibunya juga meninggal, ya, telah meninggal dunia. Pada usia 2 tahun kemudian kakeknya juga, jadi usia 8 tahun, juga kakeknya juga meninggal. Kemudian beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, seorang perempuan yang sangat dia cintai, namun Sayyidah Khadijah juga meninggal dunia lebih dulu. Nabi memiliki 7 orang anak, namun pada saat beliau meninggal dunia di usia 63 tahun, hanya tersisa 1 orang putri yang masih hidup. Jadi semuanya meninggal, hanya tersisa 1. Bahkan beliau sendiri yang menguburkan 1 persatu dari anak-anaknya. Coba Anda bayangkan, ujiannya begitu besar. Ya, seorang nabi, semua anaknya meninggal, tinggal 1 dari 7 anak. Ya, hanya 1 yang masih hidup. Apa Allah tidak sayang kepada Rasulullah? Sayang, tapi kenapa diberikan ujian seperti itu? Beliau juga pernah diusir dari negerinya dan disakiti oleh orang-orang, ya, orang-orang di sana. Dalam hidupnya beliau tidak mengalami kesempurnaan yang kita bayangkan, ya, yang kita bayangkan. Jadi, apakah Allah itu tidak bisa membuat Rasulullah itu bahagia? Ya, bagi Allah itu mudah, tapi tidak seperti itu. Allah itu sayangnya kepada hambanya dengan diuji, ujian-ujian hal yang tidak menyenangkan seperti itu, dibenci atau disakiti. Itulah cara Allah sayang kepada hambanya. Semakin banyak ujian berarti Allah itu saking sayang. Dunia ini, maka teman-teman sekalian, dunia ini tempatnya sementara, tempat sementara saja, dan tempat berakhirnya nanti di akhirat. Maka di dunia ini banyak yang mengatakan penjaranya bagi orang Muslim dan surganya bagi orang kafir. Kan begitu seringkali kita mendengarkan. Kenapa? Karena orang Muslim atau orang kafir itu semua kenikmatannya diberikan semuanya di dunia dan mereka tidak akan mendapatkan bagian bagi di akhirat. Sedangkan kita bagi orang-orang Muslim itu kenikmatannya nanti di akhirat nanti. Ya, di dunia ini ada kesulitan, ada sakit, dan nanti di akhirat semuanya tinggal kenikmatan dan di akhirat nanti tidak ada kesulitan. Oleh karena itu setiap kali kita rasa sakit, sulit atau hidup kita dirasa tidak ideal, ingatlah bahwa Allah SWT memberikan ujian tersebut agar kita ingat dengan Allah, ingat dengan surga, dan agar kita selalu merindukan Allah. Kemudian yaitu kesedihan itu karena emosi negatif yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita kalau ada emosi, karena kita mengingat masa lalu, pengalaman masa lalu, pengalaman buruk kemarin, ya, kejadian-kejadian kemarin yang menumpuk beban, ya, kemarin yang ada dalam diri kita. Maka apa? Maka seringkali saya sampaikan, tolong buang pikiran-pikiran negatif. Maka apa obatnya itu? Yaitu cara obatnya yaitu dengan membersihkan hati, membersihkan pikiran dengan istighfar. Caranya ada salah satunya dengan menangis boleh, bertobat boleh, istighfar boleh, dan atau kita ungkapkan dalam doa, kita ungkapkan dalam sholat, ya.
kemudian ketika kita seandainya kita menangis, ya benar kita menangis dengan ikhlas, tangis tersebut dalam rangka untuk membersihkan hati kita. Kita curhat sama Allah, dan kita juga bisa membersihkan hati. Salah satu caranya dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu membuat hati kita lapang, riang, dan bahagia. Dengan memperbanyak sholawat, akan diangkat kegelisahan kita, beban-beban hidup kita, hati kita akan, dan kita akan dibersihkan hati kita, dan kita menjadi orang yang bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Macam-macam kesedihan tadi sudah saya sampaikan, karena pikiran, karena emosi negatif, dengan bersolawat, dengan menangis, dengan bertobat, kesedihan karena prasangka hidup yang tidak sesuai, tidak ideal, maka kita harus memperbanyak bersyukur, ya, serahkan semua kepada Allah. Kita hanya berusaha, dan semua hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Ya, kita tidak perlu mikir lagi kesedihan juga karena kita di dalam aktivitas lupa tidak melibatkan Allah, jadi hanya mengandalkan pikiran dan perasaan kita. Maka harus kita rubah. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa, dan semuanya hasilnya kita pasrahkan kepada, tawakal kepada Allah. Dan kemudian tadi sedih karena dosa, maka satu-satunya cara yaitu dengan bertobat, dan kita menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, walaupun dosa kecil harus kita jauhi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama kita bersihkan hati kita, diri kita, agar kita evaluasi diri kita, ya, dan kita berdoa, ya, kita hanya berdoa, mohon kekuatan kepada Allah. Tugas kita hanya berdoa, berusaha, dan selanjutnya kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلاث من الأولين وقالل من الآخرين على سرور موضونة متكئين على متقابلين يدوب عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتحيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود ودل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتربا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ألا آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونها أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبادل أمثالكم بل ننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونها أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأمون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من هم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم